Baik, kembali lagi di 102,2 Radio Suara Sampang FM. Pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif pendengar ya di kesempatan pagi ini. 1 jam OPD menjawab pendengar ya, Sampang Sehat, yaitu peran genre selama pandemi COVID-19. Dan di sini sudah hadir ya narasumber kita, yaitu ada Umi Hafilda Salamah pendengar yang akan memberikan atau menjelaskan pendengar ya peran genre untuk Anda semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya, nanti di 2 season di 082 333 906 809. Sekali lagi di 082 333 906 809. Baik, langsung saja kita sapa pendengar ya narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak siapa? Mbak Umi ya? Filda ya. Ya. Oke, baik Filda. Filda di sini mungkin bisa menjelaskan ya peran genre itu apa? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar Radio Suara Sampang FM. Saya di sini Umi Hafilda Salamah, biasa dipanggil Filda selaku Ketua Insan Genre Kabupaten Sampang. Di sini Insan Genre sendiri itu merupakan suatu wadah yang dimana mendukung kegiatan remaja, membahas tentang kesehatan reproduksi, lalu bagaimana remaja itu mengetahui tumbuh kembangnya, seperti itu, Ibu. Insan Genre sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Satuan Generasi Berencana, di mana yang terdiri dari PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja di sekolah di kecamatan, lalu ada Duta Genre Kabupaten Sampang, lalu ada Saka Kencana, seperti itu. Oke, itu peran genre itu biasanya meliputi siapa saja di sini, Mbak? Remaja, khususnya remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun. Lalu ada pokoknya sebelum menikah, 24 tahun dan sebelum menikah, seperti itu, Ibu. Sasarannya masyarakat remaja, baik anak sekolah, anak pondok, yang non sekolah, seperti itu. Oke. Dan untuk insan genre sendiri di Jawa Timur ini di sini dijelaskan menjadi wadah bagi remaja Jawa Timur ya dalam untuk mengaktualisasi diri dengan cara yang menyenangkan, ramah remaja dan memberikan pengenalan tentang tanggung jawab. Jadi ini maksudnya gimana ini, Mbak ya, bisa dijelaskan untuk yang di Kabupaten Sampang sendiri? Di Kabupaten Sampang sendiri itu aktualisasinya seperti organisasi yang lain, bagaimana kita mengekspresikan diri dengan skill yang kita punya. Salah satunya seperti kita mensosialisasikan tentang apa itu kesehatan reproduksi bagi sesama remaja. Lalu ada kegiatan sosial, bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker pada saat awal-awal pandemi ini. Jadi terus menerapkan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Lalu ada beberapa kegiatan yang menyenangkan yang lain, yaitu bertemu dengan teman-teman di luar Jawa Timur, se-Jawa Timur, seperti itu. Lalu ada juga untuk yang di Sampang sendiri, kita bertemu dengan teman-teman sekecamatan, perwakilan dari tiap-tiap PIKR kecamatan untuk berkumpul mendiskusikan bagaimana tentang Kespro itu apa, seperti itu, kesehatan reproduksi bagi remaja, terutama bagi calon pengantin, seperti itu. Oke. Di sini peran genre sendiri. Nah, itu genre ini bekerja sama dengan sektor apa saja di sini, Mbak, biasanya? Insan Genre merupakan organisasi di bawah naungan BKKBN. Untuk sektor bekerja sama dengan sektor mana aja, sektor pendidikan bisa, seperti sekolah, sektor masyarakat seperti pondok pesantren juga bisa. Lalu sektor-sektornya banyak. Yang penting ini sasarannya remaja. Ya. Biasanya genre itu Ibu ya. Genre itu diadakan berapa kali sebulan atau memang ada acara-acara tertentu untuk genre ini? Untuk genre ini kan merupakan organisasi, jadi sama halnya dengan organisasi pada umumnya. Jadi kita merencanakan, misal kemarin ada memperingati Hari HIV/AIDS pada tanggal 1 Desember itu ya, kami juga
melakukan aksi gitu, seruan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi teman-teman atau orang-orang yang mengidap HIV, tapi harusnya dirangkul seperti itu. Kami juga wawancara, tapi kita sensor ya mukanya seperti itu, Ibu, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman remaja apa sih dampaknya ketika kita sudah melakukan seks bebas lalu kita naudzubillah kena HIV seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran penting untuk teman-teman yang lain dari pengidap HIV, tapi teman-teman yang tidak mengidap ini harusnya merangkul, bukan mendiskriminasi seperti itu. Oke. Dan untuk di Kabupaten Sampang sendiri ini memang sudah ada kegiatan positif itu ya? Sudah ya. Nah, biasanya peran genre sendiri ini apakah sudah masuk ke sekolah-sekolah atau? Ya. Untuk genre sendiri ini merupakan induknya. Jadi kita untuk memonitoring itu kita bagi pecah lagi menjadi PKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, itu biasanya kita taruh di tiap kecamatan, lalu di tiap sekolah, karena kita merasa bahwa sesama remaja ini perlu atau butuh teman curhat seperti itu, Ibu, untuk meluangkan masalahnya seperti itu. Karena kita kan dari anak remaja aja, khususnya di teman-teman sekolah itu tidak menjadikan ruang BK itu sebagaimana tempatnya, malah takut. Kelihatannya kan seram seperti itu kan BK ini. Nah, peran genre ini untuk membantu BK ini mendapatkan informasi tentang masalah yang dialami teman sebayanya seperti itu, Ibu. Oke. Untuk ini Mbak Filda sendiri ini di genre ini di bagian apa, Mbak? Saya di genre ini ya di genrenya itu, genrenya kan induknya. Jadi PKR itu anakannya seperti itu misal. Jadi seperti kalau kita jualan ini kita ownernya, genre ini ownernya, PKR Saka Kencana Duta ini adalah resellernya, seperti itu yang harus kita sukseskan bersama-sama seperti itu. Jadi kita melangkah bersama-sama. Sedangkan saya sendiri selaku ketua insan genrenya. Oh, ketua, Mbak ya. Dan genre ini sebenarnya sudah lama ya, Mbak, di Kabupaten Sampang atau baru saja terbentuk? Sudah lama sebenarnya, cuma sejak 2017 ini mulai diaktifkan lagi, gitu. Sejak 2017 ini sudah mulai diaktifkan lagi, digencarkan lagi kegiatan-kegiatannya untuk diperkenalkan ke masyarakat seperti itu. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada, cuma tidak terlalu terlihat seperti itu. Iya, mungkin tidak terlalu aktif, Mbak ya di sini. Nah, oke. Dan misalnya kalau kita bicara di pandemi seperti sekarang ini, jadi kan anak-anak itu kan tidak sekolah, Mbak ya, atau sekolah online di sini ya, jadi mereka kurang ini. Nah, dari genre sendiri biar tidak terlalu ini buat anak-anak itu apa peran dari genre ini? Ya, seperti awal COVID kemarin. Di bulan kemarin itu, pokoknya awal COVID itu setelah Lebaran kita bagi-bagi sembako, Ibu. Jadi peran genre di sini juga untuk supaya teman-teman tidak stres di rumah aja. Pada saat awal-awal pandemi ini kan merupakan proses peralihan dari kita yang sebelumnya bebas jadi terkurung di dalam rumah seperti posisi lockdown. Ini menyebabkan mental teman-teman agak tergoncang gitu kan. Nah, jadi kita tetap melakukan kegiatan dengan prokes yang ketat. Kita adakan bagi-bagi masker kepada tukang beca, mensosialisasikan bagaimana bahayanya COVID dan yang lain-lain. Itu kita belajar untuk sosialisasi juga dengan bagaimana berjaga jarak seperti itu. Juga kita bagi-bagi sembako kepada rakyat yang emang masyarakat yang terdampak seperti itu, terdampak dari adanya COVID. ini. Seperti itu, Bu. Jadi peran genre di sini itu mengajak teman-teman untuk bisa peka terhadap lingkungan sekitar juga. Bagaimana kita juga membantu mental teman-teman supaya tidak terkurung di rumah aja gitu. Tapi kita tetap melakukan kegiatan positif yang tidak hanya berkumpul-kumpul untuk bermain-main, tapi melakukan sesuatu hal yang positif seperti itu. Dan selanjutnya, Mbak ya, hal terjadi ketika seseorang tidak lagi misalnya dia mengalami sesuatu, biasanya remaja kan seperti itu, Mbak ya. Jadi kayak seperti depresi gitu ya, dan atau merasa dirinya ini tidak menjadi bagian dari teman-teman mereka, kadang kan seperti itu. Jadi bagaimana peran genre sendiri, Mbak? Apa mereka ini punya cara sendiri atau
ada leading sektornya di sini, siapa yang harus menangani hal seperti ini biasanya, Mbak? Misal dari remaja Sampang sendiri ini ada problem seperti itu ya Ibu ya. Iya. Nah ini sebenarnya dari peran kita juga dari misal remajanya masih di bawah umur, masih di bawah 18 tahun itu masih termasuk masih dalam perlindungan anak. Seperti itu. Jadi integritas antara insan genre, lalu ada dari Forum Anak sama Dinas OPDKB juga PPPA, ini harusnya ini saling berkaitan seperti itu. Jadi ketika ada salah satu remaja yang memang butuh pendampingan, kita dampingi seperti waktu itu untuk kasus sejauh ini, untuk kasus di mana ada problem yang besar gitu ya Ibu ya, seperti mohon maaf pemerkosaan seperti itu. Ini masih sebenarnya ada, cuma ketika saya menjabat masih belum terlalu booming gitu. Nah, jadi saya masih belum ada pendampingan ke remaja yang emang kena ini seperti itu. Beda lagi ketika ini mungkin ketika ada di bawah 18 tahun, ini penanganannya langsung mungkin ke Dinas PPPA seperti itu. Oke. Dan biasanya kebanyakan untuk di anak remaja di Kabupaten Sampang ini biasanya mereka punya masalah apa? Masalah percintaan, masalah keluarga seperti itu. Kan mohon maaf sebelumnya itu kan memang kita ada waktu itu kan ada berita terkait siswa Sampang bunuh diri. Sebenarnya menjadi PR kita bersama. Wah, kenapa kok bisa ini gitu kan? Berarti kan ini peran PIKR, apalagi ini masih siswa waktu masih kelas 12 ya waktu itu. Berarti peran PIKR ini harus digencarkan lagi seperti itu. Pada saat itu kita adakan evaluasi, ini kenapa kok bisa gitu kan. Padahal di situ itu ada PIKR-nya seperti itu. Nah, ternyata kita sendiri masih belum bisa semaksimal itu. Jadi kita harus perlu melakukan evaluasi lagi dan lagi seperti itu Ibu ya. Nah, bagaimana kita merangkul teman-teman ini, bagaimana caranya kita mensosialisasikan dengan kita mempromosikan bahwa nggak apa-apa ke kita, cerita ke kita, karena di sini kan kita belajar bagaimana tidak menjudge apapun masalah orang lain, apapun kesalahan orang lain, apapun dosa orang lain. Jadi kita menjadi pendengar yang baik, menjadi bahu yang baik untuk teman-teman yang lain seperti itu Ibu. Sehingga kita di sini tidak menjadi orang yang menghakimi, Jadi genre di sini biasanya bukan hanya remaja saja, Mbak ya, tapi orang tua juga ya di sini juga ikut berperan andil di situ. Harusnya iya. Jadi peran orang tua itu, orang tua di rumah terutama itu perlu paham kondisi psikisnya anak, emosionalnya anak seperti itu. Jadi remaja itu tidak merasa bahwa ketika keluar rumah itu merasa bahwa ketika di dalam rumah dia merasa terkekang, tapi ketika keluar rumah dia merasa bebas, sehingga orang tua tidak tahu, tidak mengenali watak anaknya sendiri seperti apa, ketika di luar stresnya seperti apa. Kan banyak remaja sekarang ketika ada masalah barcode tangannya, menyilati tangannya, itu kan merupakan self harm. Bagaimana kita tidak melakukan self harm itu sendiri kan perlu dukungan dari orang tua, dari dukungan teman, dari dukungan semuanya seperti itu. Bagaimana kita saling mendukung sesama manusia seperti itu. Oke. Dan untuk prosesnya sendiri Mbak ya, misalnya anak remaja itu punya masalah ya dengan dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Sedangkan di sini ada peran genre Mbak ya, di sini ada genre. Nah, prosesnya itu gimana Mbak supaya saya ini bisa terhubung dengan genre ini Mbak, bahwa di sini ini loh yang bisa menolong saya di sini gitu, gimana Mbak? Jadi kita lakukan sosialisasi untuk memperkenalkan Ibu, karena kalau meskipun kita ada peran genre tapi tidak dikenali sama masyarakat, itu sama saja. Nah, maka dari itu kita gencarkan perkenalan, sama seperti kemarin 2 minggu terakhir ini saya ke tiap kecamatan untuk memperkenalkan peran insan genre. Jadi teman-teman kalau memang ada problem atau ingin bercerita tapi tidak tahu tempat ceritanya di mana, mau ke psikolog biayanya terlalu mahal, kita di sini bukan psikolog tapi kita di sini menjadi pendengar, karena saya percaya bahwa masalah ketika kita keluarkan paling tidak 1% pun itu pasti ada pengaruhnya, lega gitu, hati kita tuh lega ketika kita bercerita kepada orang lain yang memang kita percayai gitu. Jadi kita
sosialisasikan. Kalau teman-teman memang masih belum tergabung di PIKR, tidak apa-apa. Kita menyediakan tempat untuk teman-teman bercerita. Misal silakan hubungi kontak di IG. Ketika aja insangenre.sampang seperti itu. Saya pasti teman-teman remaja di sini kan punya IG semua ya Ibu ya. Iya. Jadi kita memperkenalkannya dengan situ. Narah hubungnya dengan itu. Kalau memang teman-teman inginnya langsung ke PIKR-nya, silahkan ke PIKR-nya. Saya perkenalkan di PIKR, misal di Kabupaten Sampang, di SMA 3 aja, PIKR COE-nya itu ada. Jadi teman-teman di SMA 3 misal mau bercerita, tidak langsung ke Insangenre, tapi ke teman-teman PIKR-nya itu sendiri bisa juga. Karena di PIKR itu sendiri langsung di bawah naungan bimbingan konselingnya itu Bu. Jadi pembinanya dari tiap PIKR itu guru BK. Oke, berarti di situ banyak Mbak ya komunitas genre di situ ya. Maksudnya itu gini loh, yang tergabung di genre, bukan komunitas ya, maksudnya yang tergabung di genre sini. Berarti itu sudah berapa persen itu Mbak? Kalau persennya hampir setiap kecamatan itu ada PIKR Bu. Ada PIKR-nya ya? Ada setiap PIKR. kecamatan. Jadi Oke. untuk Insangenre sendiri ini tidak semua anggota PIKR. Gini, PIKR merupakan bagian dari Insangenre, tapi tidak semua orang-orang yang ada di dalam PIKR ini merupakan anggota dari Insangenre, anggota aktifnya maksudnya seperti itu. Jadi kita ini hanya memonitoring bagaimana peran teman-teman sebagai teman-teman sebaya, peran sebagai menjadi konselor sebaya untuk teman-temannya yang lain. Nah, ini kita memonitoring seperti itu. Jadi tiap ketua, kita kumpulkan tiap ketua untuk membahas bagaimana kedepannya seperti itu, bagaimana ada masalah apa seperti itu Ibu. Oke, kalau di luar daerah di Sampang Mbak, biasanya kebanyakan ya remaja ini masalah yang sering dihadapi itu apa Mbak? Kalau di luar Sampang, Yang di luar Sampang sama aja sebenarnya Ibu. Masalah remaja ini, masalah percintaan, masalah keluarga, lalu seks pranikah, pernikahan dini, lalu ada nafsa. Nah ini kan di semua daerah sebenarnya sama aja, sama-sama. Akhirnya apa dampaknya banyak. Kalau kita breakdown satu-satu, ini 1 jam kurang sepertinya. Jadi dari Insangenre ini lebih fokus ke 3 hal. Makanya dikatakan triad KRR, 3 resiko yang akan dihadapi remaja yang harus dihindari oleh remaja. Ini kan seks pranikah, lalu katakan tidak pada nikah muda atau nikah dini, lalu nafsa. Jadi 3 hal ini yang harus dihindari oleh remaja karena 3 hal ini merupakan hal-hal yang emang sering atau lumrahnya terjadi sama remaja. Ketika remaja ini stres atau down, itu biasanya larinya ke drang, mabuk. Itu pun terjadi di lingkungan saya, tapi di Surabaya Ibu. Karena saya di Surabaya ini hanya tidak punya kuasa lebih untuk memberitahu, bisa-bisa ketika teman-teman saya mabuk, saya yang ini kan gitu, seperti itu. Oke. Biasanya kalau di luar Sampang itu kan ada tadi pernikahan dini Pak ya. Itu kan masalah sensitif ya, pernikahan dini itu. Kadang meskipun kita sudah berusaha, tapi toh akhirnya orang tua tidak mendukung ya di situ. Nah, peran genre sendiri itu gimana Mbak biasanya? Nah, ini Bu, ini yang jadi tantangan untuk kita, tantangan untuk bisa kita hadapi bersama-sama. Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada remajanya terlebih dahulu, lalu bagaimana remaja itu mengkomunikasikan kepada orang tuanya, seperti itu. Nah, karena pola pikir orang tua itu berbeda-beda ya Bu, ada yang open minded, ada yang belum, seperti itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama sebenarnya sampai saat ini. Tapi saya rasa di Sampang sendiri sudah kemarin waktu saya sosialisasi ini, bahkan sasarannya kemarin kan ada dari ibu bidannya langsung. Nah, itu disanggah oleh ibu bidannya dari waktu saya kemarin ke Sreseh waktu itu. Saya mensosialisasikan bahwa jangan sampai ada teman-teman di sini, kita udah ada di zaman milenial, di era 5.0. Jadi dimana kita tuh udah bukan lagi kita menikah ketika sudah lulus SMP, SMA, tapi bagaimana kita sudah berpikir panjang ke depan untuk misal kalau mau ada yang mau ngejar kuliah silahkan kejar kuliah, mau ada yang mau kerja silahkan kerja, dimana kita bisa usia idealnya dari PKKBN itu kan 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki, seperti itu.
Jadi kita mengencarkan sosialisasi tersebut, sehingga saya katakan kemarin itu bahwa jangan sampai teman-teman ada pernikahan dini lagi. Jadi saya harapkan teman-teman di sini yang ikut sosialisasi, ketika ikut sosialisasi ini memberikan dampak yang baik untuk teman-teman sekitar, apalagi bagaimana caranya mengkomunikasikan kepada orang tua seperti itu, bahwa ilmu itu sekarang lebih unggul gitu daripada bukan daripada ya. Maksudnya di zaman sekarang ini kita lebih fokus, harusnya kita lebih fokus untuk bagaimana kita menggapai cita-cita kita seperti itu. Karena pesaing kita udah bukan lagi anak daerah tapi senasional bahkan seinternasional seperti itu, Bu. Oke. Dan selama ini genre ini Mbak ya, membuka maksudnya membuka ruang ya, untuk membuka ruang untuk seluruh remaja ya, bukan hanya di Kabupaten Sampang saja, Mbak ya. Jadi di sini seluruh, Mbak ya. Nah, di situ apa ada konseling atau ada acara apa untuk mereka ini, Mbak? Untuk acara konseling itu pasti ada, Ibu. Nah, bagaimana dari peran BK dengan PIK R-nya berjalan sebagaimana mestinya. Dan di Insan Genre sendiri kita konselingnya ke sesama pengurus Insan Genre. Juga ke tiap PIK R, ketua PIK R gitu, seperti ini misal SMA 3, karena SMA ini merupakan Central of Excellence, pusat dari percontohan PIK R se-Kabupaten Sampang. Jadi kita memberikan bagaimana caranya kita itu ketika dihadapkan teman remaja yang mempunyai masalah, kita tidak boleh menjudge. Jadi saya mempraktikannya langsung. Jadi ketika saya punya masalah percintaan seperti kemarin ini, saya bercerita ke teman saya. Jadi saya memberikan contoh, saya punya masalah seperti itu, harusnya saya seperti apa gini kan. Jadi saya memberikan ruang untuk teman-teman Insan Genre ini memberikan sarannya, karena saya kan meminta saran bukan untuk ini. Jadi saya memberikan ini. Jadi ketika remaja itu ingin bercerita, tanyakan terlebih dahulu ini maunya didengar atau diberikan saran. Ketika diberikan saran, dengarkan dulu sampai selesai. Ketika ingin didengarkan, ya sudah dengarkan saja seperti itu. Karena kan orang ini ketika kita punya masalah, sebenarnya ada yang ingin didengarkan saja, ada juga yang ingin diberikan saran seperti itu. Karena sebenarnya orang itu sudah tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan, cuma dia butuh dukungan aja seperti itu. Jadi seperti saya kemarin, saya sharing kepada teman saya punya masalah percintaan seperti ini, saya punya masalah seperti ini, harusnya saya seperti apa, harusnya saya bagaimana. Nah dari teman-teman situ saya bisa lihat atau aktualisasinya teman-teman ini responnya bagus, responsif seperti itu. Harusnya gini Kak Fil, udah gak usah nangis gitu pokoknya. Jadi teman-teman di sini juga menghibur, teman-teman dari anggota saya ini juga menghibur seperti itu. Bagaimana saya bisa tertawa pada saat itu juga. Jadi saya merasa saya bergabung dari Insan Genre kan 2018. Sampai saat ini saya betah di Insan Genre gara-gara lingkungannya juga yang mendukung seperti itu. Lingkungan juga penting, Mbak, ya di sini. Oke. Dan selama ini ada permasalahan seperti percintaan ataupun bunuh diri juga, Mbak, ya di situ ya. Di Sampang ada kemarin. Ada ya kemarin. Nah, itu proses ininya gimana, Mbak, dari genre sendiri? Maksudnya proses untuk konseling ya, untuk maksudnya biar tidak ini gitu loh, ke para remaja ini. Kemarin sama seperti kemarin mensosialisasikan. Jadi di mana di situ teman-teman emang mungkin kena ya Bu ya, karena berbicara tentang kesehatan mental. Jadi ketika teman-teman saya berbicara, saya tahu teman-teman di sini ini merupakan ada yang anak pertama dan dituntut untuk selalu bisa. Biasanya seperti itu. Ya, ada anak yang ada anak terakhir, ada sebagai harapan orang tua, padahal kita tidak dituntut untuk hidup, kita tidak dituntut untuk itu sebenarnya. Bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita menjalani hidup. Saya mensosialisasikan seperti itu Ibu. Jadi peran genre tidak hanya membahas tentang kesehatan reproduksi saja, seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa membahas tentang remaja juga, jadi kita friendly aja gitu. Di situ banyak sekali, Mbak ya, permasalahan-permasalahan yang ada ya sebenarnya di situ. Nah, kenapa dari genre sendiri ini tidak melakukan ini, Mbak, seperti di ruang terbuka?
untuk para remaja misalnya digelar di GOR atau hanya obrolan santai. Nah itu apa sudah Mbak ya? Sudah dilakukan kemarin, malah langsung datang dari ini Ketua Insan Genre Jawa Timur dan Duta Genre Jawa Timur 2020 itu datang ke Sampang untuk berbincang-bincang dengan kami, sharing dengan kami bagaimana kondisi Sampang, terus bagaimana harusnya kegiatan kita itu seperti apa. Jadi kita pembahasannya seperti itu, Bu. Lalu untuk kegiatan di outdoor seperti itu sudah kita lakukan dengan waktu itu, tapi pembahasannya stunting. Jadi stunting. Bagaimana cara kita itu memahami stunting, dampak stunting itu apa? Kan salah satunya kan faktornya itu karena menikah dini seperti itu, pernikahan usia dini. Karena rahim tidak kuat, itu bisa menyebabkan faktor yang kematian pada ibu dan bayi. Jadi kita mensosialisasikan seperti itu. Karena banyak sekarang kan remaja-remaja kesusu nikah. Gitu. Kalau Mbak Filda sendiri? Saya usia 22 tahun, Ibu. Iya, 22 tahun, tapi saya sekarang mikir gimana caranya saya tuh mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan di kuliah. Saya daftar kerja sana sini meskipun orang tua saya menitipkan saya ke temannya, ikut umnya aja di Jakarta gitu, kerja di Jakarta. Tapi saya berusaha untuk gimana caranya, nggak apa-apa, biarkan saya merasakan kegagalan dulu gitu. Biarkan saya tahu pahitnya hidup gitu kan. Gitu. Oke. Oke, dan untuk duta genre, Mbak ya, duta genre di Kabupaten Sampang sendiri, ini sudah terpilih, Mbak ya, di tahun 2021 ini, atau mau tahap atau gimana? Untuk yang 2021 ini sudah. Untuk yang 2022 ini mulai fokus lagi untuk kita mengadakan pemilihan duta karena kan ketika ada pemilihan duta tiba-tiba ada pandemi. Jadi dana kan dana anggaran itu kan dialokasikan ke Covid semua seperti itu, Bu. Jadi awalnya kita ekspektasi kita untuk pengadaan duta ini bisa dikatakan agak besar jadinya kembali lagi ke konsep awal, memilih mana dari seleksi dari ini sendiri langsung internal seleksinya. Jadi ketika kita mau mengadakan secara outdoor secara megah seperti putra putri batik seperti itu, itu jadinya terkendala lagi karena anggaran Covid yang dialokasikan seperti itu. Insya Allah mungkin tahun 2022 pemilihan duta genrenya bisa seperti duta-duta yang lain, sehingga di Sampang sendiri bervariasi. Dutanya itu bervariasi, tidak hanya kan teman-teman dari di luar Sampang yang saya tahu ini duta hanya yang diketahui oleh teman-teman itu duta pariwisata rata-rata ya, Bu ya. Duta pariwisata yang acaranya megah-megah seperti itu. Jadi mumpung di sini mungkin Mbak Filda ingin menyampaikan kepada pemerintah. Oke, silakan. Semoga pemerintah terus mendukung adanya Insan Genre Kabupaten Sampang karena di sini merupakan organisasi yang memang berkegiatan positif, mendukung pemeran pemerintah baik dalam mendukung maksudnya dalam mencegah stunting, dalam memberantas pandemi ini gitu. Jadi peran remaja ini juga mendukung. Lalu bagaimana supaya Sampang ini menghasilkan bibit unggul seperti itu, Bu. Jadi saya harap pemerintah di sini bisa mendukung terus kegiatan positif dari Insan Genre. Bunda Genre Sampang sendiri kan dari Ibu Mimin. Iya, oke. Jadi saya harap kedepannya terus didukung. Alhamdulillah dari Ibu Mimin sendiri, dari Bunda Genre sendiri itu didukung penuh. Untuk kegiatan. Malah kemarin ketika saya berbincang dengan Ibu Mimin mengharapkan fokusnya itu bukan fokusnya, tapi teman-teman di pondok ini biasanya langsung nikah. Bu Mimin berharap teman-teman yang ada di pondok ini tidak langsung menikah, tapi bisa mengejar cita-citanya terlebih dahulu sampai usia ideal yang disarankan oleh pemerintah untuk menikah seperti itu, Ibu. Lalu semoga juga untuk tahun depan ada pemilihan duta genre seperti Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan ya, karena Sampang sendiri nih yang masih pemilihannya masih tidak sama teman-teman yang lain, tapi juga karena ketika udah ini kan penyeleksiannya juga
ketat ya Bu ya Ketat, ketika iya. sudah acaranya seperti ini, seperti itu. Seperti itu aja sih Bu. Oke, dan untuk remaja sendiri di Kabupaten Sampang mungkin ingin memberikan pesan ya atau informasi. Untuk teman-teman remaja di Sampang, kalau teman-teman merasa berminat atau tertarik dengan Insan Genre, silahkan kontak kami di IG kami insangenre.sampang. Di situ saya juga berlaku sebagai admin. Jadi teman-teman kalau ada admin yang kurang responsif, saya rasa teman-teman Insan Genre Sampang fast respon itu seperti itu Bu. Jadi apalagi adminnya sekarang sudah ada 4 orang. Jadi saya kira responsif untuk membalas DM teman-teman yang ingin bertanya tentang apapun di Insan Genre. Juga silahkan teman-teman yang ingin bergabung di tiap PKR-nya, tiap PKR kecamatan tuh pasti ada. Tapi tidak semua sekolah ada PKR. Insya Allah mungkin 1 atau 2 tahun ke depan semua sekolah ada PKR-nya ya Bu ya, supaya mendukung juga tentang sosialisasi kesehatan reproduksi, tentang bagaimana kita menghadapi triad KRR ini, seperti itu. Juga jangan patah semangat untuk terus mengejar cita-citanya, terus selalu open minded bahwa kita sudah hidup di zaman milenial. Jangan buru-buru menikah, apapun masalahnya Allah itu pasti memberikan sesuatu rencana yang baik untuk teman-teman. Jangan memilih untuk ketika teman-teman ada masalah juga, jangan sampai barcode tangannya biasa dikatakan self harm seperti itu ya Ibu ya. Karena saya seumur-umur masih belum pernah nyilet-nyiletin tangan itu Bu. Oke, belum tahu rasanya. Belum tahu rasanya dan saya ingin teman-teman itu paham supaya banyak teman-teman kita manusia punya masalah itu wajar. Jadi jangan sampai membebankan satu masalah itu di pikiran. Coba mengaktualisasikan diri untuk melepaskan penat, stres. Ya kalau teman-teman berminat tidak hanya bergabung di Insan Genre, tapi organisasi manapun itu juga sebuah aktualisasi diri supaya kita itu tidak terkungkung dalam masalah seperti itu Bu. Oke, baik. Seperti itu. Oke, saya sangat mendukung sekali Mbak ya di sini genre. Oke, dan terima kasih ya sudah hadir bersama kita di sini di 1 jam OPD menjawab ya Sampang Sehat, peran genre selama pandemi COVID-19 bersama Umi Hafilda Salamah. Terima kasih sudah hadir dan saya Arin Novianti pamit undur diri pendengar untuk Anda semuanya ya, dan wassalamualaikum. Ekonomi pariwisata, agribisnis